Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di saluran pertanian makmur. Semoga makmur petani Indonesia. Dan bagi teman-teman, ada saudaraku yang baru bergabung di saluran ini, saya minta partisipasinya untuk bersedekah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe-nya gratis ya teman-teman. Dan di samping itu juga sebagai penyemangat saya untuk bisa berbagi atau berkomunikasi atau ngobrol, istilahnya ngobrol lah tentang pertanian yang mungkin ada gunanya untuk kita, dan tentunya kita harus timbang-timbang juga mana informasi yang bagus dan mana informasi yang kurang bagus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan informasi ya kepada semeton tentang peringkat 5 peringkat herbisida terbaik versi EA. Jadi EA itu kecerdasan buatan itu, dia melakukan riset ya berdasarkan pencarian datanya di internet yang berhubungan dengan ini saya nyontek ya, semeton, saya nyontek dari data EA, dari data statistika EA, yaitu data herbisida 5 besar yang terlaris, yang teraman, yang yang paling banyak dipakai berdasarkan data yang diambil dari EA ini, yang jelas bukan data perusahaan ya. Jadi ini adalah sesuai penjelasannya, ini data distributor dan respon daripada para petani. Kita lanjut saja ya, biar tidak berlama-lama. Jadi data peringkat dan data statistik penggunaan kelima herbisida berdasarkan tingkat kepopuleran. Jadi sebetulnya tingkat populer, volume penjualan tentunya dari distributor, dan pengakuan petani. Ini pengakuan, jadi testimoni dari para petani yang telah mengaplikasikan herbisida tersebut dari tahun 2025 sampai 2026. Berarti yang terbaru ini ya teman-teman ya, yang terbaru sekali. Jadi peringkat 5 herbisida berdasarkan penggunaan dan kepercayaan. Jadi penggunaan dan kepercayaan petani sebagai 5 rekomendasi herbisida purna tumbuh. Jadi ini sebenarnya yang purna tumbuh, bukan yang pratumbuh ya, yang artinya sudah ada padi kita aplikasikan herbisida. Kemudian yang paling aman dan paling ampuh, ini yang kita cari, yang paling aman tetapi paling ampuh. Kemudian untuk padi umur 15 sampai 20 hari. Nah, di sini biasanya kita melakukan penyemprotan herbisida umur 15 sampai 20 hari, bahkan sampai dengan umur 25 sampai 30 hari. Nah, di sini disebutkan 15 sampai 20 hari. Artinya pada saat itu diperkirakan gulma itu baru maksimalnya berdaun 4 ya. Memang itu adalah yang direkomendasikan untuk pengaplikasian herbisida purna tumbuh. Jadi ini membasmi daun sempit dan daun lebar. Nah, sekali obat, satu kali 2 sasaran yang dicapai, yaitu daun sempit dan berdaun lebar sekaligus ya, dengan komposisi dan dosisnya. Komposisi dan dosisnya juga ada ya sebenarnya. Kita langsung saja cabut peringkat yang paling buntot, itu peringkat 5 ya. Kira-kira apa? Peringkat yang nomor 5 adalah Noplet ya, Noplet 120 EC. Jadi peringkat 5-nya Noplet 120 EC. Jadi pangsa pasarnya 5 sampai 8% di Indonesia nih ya, bukan di dunia, Indonesia. Jadi pangsa pasarnya 5 sampai 8%. Produsennya Corteva. Kemudian alasannya apa? Produknya lebih baru. Jadi mungkin karena baru produknya itu, pangsa pasarnya tidak terlalu luas, sangat ampuh, dan gulma yang sudah kebal herbisida lain terus meningkatkan pemakaiannya. Jadi herbisida ini katanya ampuh. Jadi untuk yang tidak bisa dibasmi oleh herbisidanya, dia bisa katanya. Nah, demikian. Jadi kepuasan petani 91%. Jadi kepuasan petani 91%. Kemudian bahan aktifnya saya tidak bacakan karena bahasa-bahasa yang kita tidak paham ya. Biar kita bacakan juga, kita tidak terlalu mikir itu ya. Kemudian bentuknya pekat dan diemulsikan EC. Sasaran daun sempit dan daun lebar. Teki, daya kerjanya cepat. Nah, demikian semeton. Jadi dosis, sekarang kita bicara dosis. Dosis 800 sampai 1000 ml per hektar ya, per hektar. 800 sampai 1000 mililiter per hektar. Jadi 40 sampai 50 ml per tangki.
40 sampai dengan 50 ml per tangki. Ada takaran mililiter ya, bisa dibeli di toko obat pertanian atau minta di sana, boleh, banyak mereka punya kok. Jadi waktu penyemprotan 10 sampai 25 HST, hari setelah tanam. Jadi 10 sampai 25 hari. Jadi di bawah 10 itu mungkin tidak disarankan ya, karena padi terlalu muda. Jadi riskan sekali padinya itu ikut dia mampus. Nah demikian. Jadi kemudian jadi keterangannya ini ya semeton, Cortepa daun lebar mati dalam 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari. Kemudian sekarang harga ya semeton. Kisaran harganya berapa? Harga Noplek 120 EC itu kisaran 250 ml yang untuk isian 250 ml, harganya 210 sampai dengan 240 rupiah. Kemudian ada yang ukuran 500 ml, jadi harganya 350.000 sampai dengan 420.000 rupiah. Itu harganya kisarannya. Jadi biaya per hektar diperhitungkan menjadi 560.000 sampai dengan 840.000 per hektar. Dan ini adalah dinobatkan yang paling mahal menurut versi IE ya. Menurut versi IE ini, bukan menurut versi saya. Menurut versi IE ini adalah obat yang paling mahal. Nah, namun katanya dia bisa membasmi rumput yang tidak bisa dibasmi oleh herbisida lainnya. Itu keterangannya. Tadi silakan semeton, saudaraku semua menilai mana yang akan dipakai. Kemudian kita lanjut nomor 4 ya. Peringkat 4 sekarang. Tadi peringkat 5 adalah herbisida Novlek. Sekarang nomor 4 adalah Abime. Abime 100 SC itu nomor 4 ya. Peringkat 4 diduduki oleh Abime 100 SC atau Risebek 400 SC. Jadi pangsa pasarnya lebih tinggi dari Noplek tadi ya, 8 sampai 10%. Kalau Nopleknya tadi 5 sampai 8. Kalau ini 8 sampai 10%. Alasannya bagaimana? Ini ada serangga uang-uang. Alasannya sangat selektif, aman sekali, harga lebih terjangkau, populer di Jawa dan Bali ya, populer di Jawa dan Bali. Sangat selektif, aman sekali, harga lebih terjangkau, populer di Jawa dan Bali. Tingkat kepuasan konsumen petani 87% ya sebentar ya. Nanti ini saya taruh di kolom deskripsi ya. Kalau ada yang mau lihat secara lebih spesifik, nanti klik di deskripsi daripada video ini ya. Nah, kemudian saya lanjut, Abime 100 SC atau Risebek 400 SC merupakan satu bahan spektrum luas. Nah, kemudian bahan aktifnya saya tidak sebutkan ya. Kemudian sasarannya daun sempit dan daun lebar sama. Sasarannya daun sempit dan daun lebar. Jadi satu obat saja, teki dan semua jenis gulma. Jadi all round istilahnya ya. Kemudian dosis 200 sampai 250 gram per hektar atau 10 sampai 15 gram per tangki. 10 sampai 15 gram per tangki. Jadi waktu penyemprotan umur 6 sampai 20 HST ini lebih mundur ini. Kalau tadi umur 10, kalau ini umur 6 hari. 6 hari sampai 20 hari setelah tanam. Pas batas maksimum umur padi. Nah demikian. Jadi keterangan sangat selektif terhadap padi dan aman, dan rumah dan lingkungan, jadi aman untuk kita. Jadi kisaran harga Abime 100 SC dan atau Risebek 400 SC mungkin ini sama maksudnya. Saya belum pernah beli ini obat ini. Jadi harganya ada 2 varian ya. Harga yang ukuran 100 ml atau 100 gram harganya 75.000 sampai dengan 95.000. Nah tergantung distributornya atau penjualnya. Nah demikian, harga berbeda sesuai dengan tempatnya. Jauh mungkin tempatnya, semakin jauh untuk mendistribusikan tempatnya
maka akan semakin mahal. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang varian kedua 500 ml atau 500 gram. Jadi harganya 320.000 sampai dengan 380.000 ya semeton. Jadi biaya per hektar. Sekarang kita total biaya per hektar versi EA. Biayanya 160.000 sampai dengan 190.000 per hektar. Ini dinobatkan yang paling hemat menurut versi EA. Jadi yang tadi yang paling mahal adalah Noplek, dan ini adalah yang paling hemat menurut EA ya semeton. Itu peringkat keempat. Sekarang peringkat ketiga. Jadi peringkat ketiga dinobatkan oleh EA adalah obat herbisida Topmost. Topmost 300 300 OD. Jadi pangsa pasarnya 15-20%. Jadi pangsa pasarnya lebih tinggi dia, 15-20%. Jadi produsennya adalah Syngenta. Alasannya kenapa sampai 15-20%? Alasannya sangat kuat, cocok untuk gulma bandel. Nah, ini katanya cocok untuk gulma bandel ini Topmost ini. Kemudian banyak dipakai di lahan rawa dan tabela seperti saya ini. Dan mungkin nanti kalau saya tabela lagi, saya coba nanti Topmost ya. Katanya bagus untuk tabela. Tingkat kepuasan 88%, cukup tinggi juga. Tetapi yang tadi tingkat kepuasan dari Noplek itu 91%, sangat tinggi. Kemudian yang di bawahnya itu tingkat kepuasannya tadi berapa ya? Tingkat kepuasan 87%. Ini lebih tinggi, ini 88% ya. Topmost 30-300 OD, kombinasi kuat, bahan aktif, bla 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 bla, saya tidak sebutkan. Kemudian sasarannya gulma daun sempit dan daun lebar. Jadi kalau ada yang punya tabela, ini katanya cocok ya, seperti saya ini. Dan termasuk pindah tanam juga. Kemudian termasuk gulma yang sudah resisten. Artinya gulma yang sudah resisten itu gulma yang sudah sudah ada sebelumnya. Jadi dia eksis dan demikian. Jadi bisa digunakan Topmost ini. Kemudian dosisnya 800 sampai 1000 ml per hektar. Jadi kurang lebih 40 sampai dengan 50 ml per tangki. Kurang lebih ya 40 sampai dengan 50 ml per tangki. Waktu. Jadi umurnya padi itu 12 sampai 25 HST. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang sesuai dengan IE itu berarti 15 sampai 20 hari setelah tanaman itu masuk. Karena di sini yang disarankan 12 hari sampai dengan 25 hari HST. Nah, demikian itu Topmost. Kemudian kisaran harganya berapa, Pak? Harga Topmost 30-300 OD dari Syngenta. Ada dua varian juga. Ukuran 250 ml dan 500 dan 250 ml. Harganya di 145.000 sampai dengan 165.000 per biji, per kemasan maksudnya. Kemudian yang kemasan 500 ml 260 sampai dengan 300.000. Nah, untuk biaya per hektarnya dikalkulasi menjadi 420.000 sampai dengan 500.000. Nah, demikian. Jadi cukup banyak juga ya semeton ya. Nah, demikian. Kemudian kita lanjut ya, peringkat kedua untuk herbisida. Peringkat kedua adalah Topshot. Nah, ini peringkat kedua. Yang tadi Topmost, sekarang Topshot. Ini dari Corteva ya, dari Syngenta. Dari ini Topshot ini dari Corteva, yang tadi dari Syngenta, Topmostnya itu. Pangsa pasarnya 25 sampai 30%. Oh, ini tinggi juga ya, paling tinggi ini. Bukan paling tinggi ya, tinggi juga ya. Produsennya Corteva. Alasannya spektrum paling lengkap, daun sempit dan daun lebar, teki dan sekaligus. Kerja cepat, penjualan naik pesat 2025 sampai 2026. Jadi ini data yang diambil dari distributornya. Nanti ada penjelasan di bawah ya sebenarnya. Kita lanjut dulu. Tingkat kepuasan petani 92%. Jadi kalau tingkat kepuasan petani itu 92% mengungguli daripada kepuasan petani yang sebelumnya dari ketiga varian yang di atas tadi. Kemudian Topshot 60 OD ini spektrum paling lengkap, bahan aktifnya bla 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 saya sebutkan. Sasarannya daun sempit dan daun lebar, teki dan semua sekaligus. Kemudian dosis 0,75 sampai 1,5 liter per hektar. Jadi 35 sampai dengan 70.
35 sampai dengan 70 ml per tangki ya teman-teman, jangan lebih. Jadi waktunya penyemprotan antara umur 10 sampai dengan 20 hari setelah tanam. Kemudian keterangan Corteva sangat ampuh, cepat mati pada padi sangat aman. Jadi padinya katanya sangat aman. Jadi silakan dipilih sebenarnya. Kemudian harga dua varian 250 sampai dan 500. 250-nya 135 sampai dengan 150.000. Kemudian yang 500-nya 205 sampai dengan 280.000 ya sebenarnya. Biaya kalkulasi per hektar 310.000 sampai dengan 410.000 sekali aplikasi. Nah, demikian sebenarnya. Kemudian kita lanjut yang peringkat pertama ya. Nah, peringkat pertama kira-kira siapa sebenarnya? Yang menduduki herbisida peringkat pertama. Di sini ada Restar Extra 89 UD. Restar, kalau saya bacanya Richestar ya, karena tulisannya Richestar. Kalau orang mengatakan Restar, nah mungkin karena saya kurang paham dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris belajarnya hari Minggu. Lanjut, peringkat pertama Restar Extra 89 OD, pangsa pasar 35 sampai dengan 40%, sangat tinggi sekali sebetulnya. Ini dinobatkan pangsa pasar terbesar herbisida di Indonesia oleh EA. Jadi produsennya Bayer. Dari Restar ini. Alasannya paling lama ada, ya mungkin karena barangnya paling lama ada, pasti paling dikenal ya. Paling luas dipakai di seluruh Indonesia. Sangat aman untuk padi, tidak mudah salah pakai. Paham ya? Udah jelas sekali. Tingkat kepuasan 95%. Ini yang paling tinggi tingkat kepuasannya. 95%, yang tadinya hanya 87 ada, 88 ada, 91 ada, 92 ada. Yang ini adalah kepuasan petani itu 95%. Ini benar mungkin ya obatnya ya. Paling bagus. Kemudian Restar Extra 89 OD ini paling populer dan aman. Bahan aktifnya bla 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 saya tidak bacakan. Sasaran rumput daun sempit dan daun lebar, termasuk teki juga ya. Dosis, sekarang kita bicara dosis. Dosisnya 500 sampai 600 ml per hektar, berarti 25 sampai dengan 30 ml per tangki. 25 sampai dengan 30 ml per tangki ya. Isian 14 liter ini, atau mungkin sama dengan 16 liter juga boleh. Kemudian waktu 10 sampai 20 high stay. Jadi 10 sampai 20 hari setelah tanam. Kemudian keterangannya, produk Bayer sangat selektif, padi aman, gulma mati dengan tuntas tas. Kemudian kisaran harga ya. Kisaran harga 100 ml dan 200 ml, ada dua varian ya. Yang 100 ml 60.000 sampai dengan 75.000. Kemudian yang 250 ml 130.000 sampai dengan 160.000. Biaya per hektar kalkulasi sekitar 260.000 sampai dengan 320.000. Nah demikian. Jadi kesimpulan semeton ya. Kesimpulan semeton, sahabatku semua, semeton tani. Kesimpulan dan ringkasan tabel statistik. Maaf. Peringkat nama produk perkiraan pangsa pasar tingkat kepuasan paling cocok. 1. Restar. Yang peringkat pertama tadi Restar. Jadi tingkat penjangkauannya 35 sampai 40% di seluruh Indonesia. Kemudian tingkat kepuasannya 90%. Dari pemula dan ahli. Jadi dari pemula dan ahli ya teman-teman. Jadi yang kedua top shot. Peringkat kedua top shot 60 OD. Pangsa pasarnya 25 sampai 30%, 92% tingkat kepuasannya, gulma campuran banyak jenis. Kemudian topmost 30 sampai 300 OD 15. Jadi jangkauannya 15 sampai 20% ya di seluruh Indonesia. Gulma bandel, kesimpulan lahan rawa dan tabela. Jadi disarankan lahan rawa dan tabela itu gunakan topmost ya teman-teman. Abime Risebek 8 sampai 10 ini ranking keempat ya. 87% hemat biaya, sangat aman ya teman-teman. Kemudian Noplex 120 ya gulma herbisida sudah saya sebutkan di atasnya tadi. Kemudian catatan penting teman-teman ya, yang penting ini yang harus kita ketahui.
Angka di atas adalah perkiraan berdasarkan data penjualan distributor, tingkat kepopuleran dan di lapangan, bukan maaf, bukan data resmi tertutup dari perusahaan. Jadi bukan dari perusahaan ya, dari distributor dan dari para petani ini ya sebenarnya. Kalau mau paling lengkap dan cepat mati, pilih top shot. Nah, kalau mau paling lengkap dan cepat mati, pilih top shot. Ini rekomendasi dari apa namanya, dari IE ya. Kalau gulma di daerah Anda sangat bandel dan kebal, pilih no flag atau top moss. Ya, semeton. Syarat penting agar hasil maksimal. 1. Syaratnya apa? Supaya kinerja hasil kerja daripada aplikasi kita itu bagus ya. 1. Keringkan sawah 1-2 hari sebelum ya. 1-2 hari sebelum kita aplikasi itu sawah sudah harus dikeringkan ya. Biar gulmanya terlihat dengan jelas. Kemudian kedua, semprot saat gulma berdaun 2-4 ya. Benar seperti saya katakan tadi. Semprot pada saat gulma masih kecil, berdaun 2-4 helai, sehingga dia mudah mati. Kemudian 3, semprotkan 2-3 hari, isi air setinggi 3-5 cm dan tahan sebanyak 5-7 hari. Saya rasa sudah jelas ya. Kemudian jangan campur dengan pestisida lain kecuali sudah teruji kompatibel. Tapi menurut saya ya sebenarnya usahakan kalau herbisida ini jangan dicampur supaya dia full, dia punya apa namanya, khasiatnya itu tidak tercampur dengan obat lain. Kemudian pilih satu produk saja, tidak perlu campur semuanya ya di kesempatan ya. Pilih satu produk saja, jangan dicampur-campur. Saya khawatirnya padinya nanti akan KO dia, karena di antara obat itu dia mengandung ada obat yang sama, nah demikian. Jadi takutnya kita double menggunakan obat itu maksudnya di sini. Kemudian rekomendasi ya, direkomendasikan oleh IE berdasarkan data yang ambil di lapangan dan data statistik. Rekomendasi terbaik untuk Anda, pilih top shot. Top shot 60 OD atau Restar Extra 89 OD. Keduanya paling aman. Paling aman maksudnya padinya tidak mati, itu maksudnya. Paling ampuh dan paling banyak dipakai petani padi umur 15-20 hari. Nah demikian semeton. Jadi kita sudah melihat tadi, menyaksikan 5 peringkat herbisida terbaik di Indonesia versi IE. Jadi kita sudah tidak bisa menyangkal kemampuan IE itu dalam mengolah data. Jadi pasti sangat akurat dan demikian. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya? Bagaimana di tempat Anda? Apakah Anda pernah menggunakan salah satu dari obat ini? Kalau saya pernah kemarin menggunakan Noflex, cuma cara aplikasinya saya salah, sehingga masih ada rumput yang masih ada. Saya tidak terlalu kering sekali, keringnya hanya macak-macak saja karena saya sulit di sini, terutama saya sulit mengeringkan padi, makanya rumputnya di sini agak banyak. Nah demikian. Saya pikir dari teknisnya, caranya, nah demikian tadi sudah dijelaskan. Caranya 1-2 hari sawah itu harus dikeringkan. Nah bagaimana cara mengeringkan? Kita harus membangun selokan yang lebih dalam. Nah demikian. Jadi demikian sebentar informasi dari saya. Mudah-mudahan video ini ada gunanya ya, berguna untuk kita semua, yang tujuannya untuk membantu para petani, terutama dari kalangan kita para petani, mendapat informasi yang berguna dan baik untuk meningkatkan penghasilan petani, meningkatkan taraf hidup petani. Demikian dulu kurang lebih atas perkataan saya. Saya mohon maaf, tidak luput dari kesalahan dan kelalaian. Demikian. Semoga informasi ini berguna dan semoga sehat dan semoga semua hidup berbahagia. Salam makmur petani Indonesia. Salam.